Sejak awal kita sudah katakan kalau mengelola kayak gitu sudah pasti ada korupsinya. Hanya orang bodoh yang mengatakan itu tidak ada dugaan korupsi. Lebih dari 8.000 SPPG sudah ditindak. Satu tadi penutupan SPPG-nya. Kemudian yang kedua, ketika ada pelanggaran hukum di sana, tentu dipersilakan. Ketika ada dapur bermasalah, Pak Dadan selalu mengatakan masih kami berikan kesempatan meski mereka sudah bikin kesalahan. Anda bilang tadi zero tolerance, berarti itu enggak dong? Begitu. Ibarat mencuci piring dengan oli bekas, semakin dicuci semakin tampak kotor. Demikian pula upaya Partai Gerindra yang terkesan ingin cuci tangan dari kegagalan sistem BGN dalam mencegah penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri. Semakin keras upaya membela diri dilakukan, semakin banyak pertanyaan publik yang muncul tentang bagaimana praktik-praktik tersebut bisa terjadi dan berlangsung tanpa terdeteksi. Dan lihatlah dari netizen sampai wartawan ikut membongkar kegagalan narasi Partai Gerindra, bahkan istana dalam membentengi diri dari carut-marut perekonomian negara saat ini, yang oleh Mahfud MD disebut dikelola secara aut-autan dan bahkan ugal-ugalan ini. Dalam penunjukan sebuah titik daripada SPPG, terlepas dari siapapun yang mengajukan, itu tidak dilihat siapanya. Tapi apakah syarat dan prasyarat yang memang diperlukan itu dipenuhi atau tidak. Begitupun juga ketika SPPG tersebut sudah beroperasi. Lebih dari 8.000 SPPG sudah ditindak. Itu tidak pernah memandang SPPG ini punya si A atau punya si B. Tapi apakah SPPG ini menjalankan SOP atau tidak. Dan kalau kita berbicara concern soal daripada food safety, kami sepakat. Zero tolerance. Dan Partai Gerindra... Zero tolerance artinya nol atau tidak ada toleransi. Menurut juru bicara Partai Gerindra ini, selama ini, mereka fokus pada pengawasan MBG dan tidak memberi toleransi pada dapur MBG yang tidak memenuhi standar operasional atau SOP dapur MBG. Bahkan juru bicara istana lainnya menyebut melakukan penutupan hingga proses hukum pada dapur yang bermasalah. Racunan makanan atau makanan yang tidak sesuai dengan tingkat gizi, maka kan ada dua pendekatannya. Satu tadi penutupan SPPG-nya. Kemudian yang kedua, ketika ada pelanggaran hukum di sana, tentu dipersilahkan. Tapi benarkah selama ini ada penutupan dapur MBG yang dianggap bermasalah khususnya di tengah viralnya kasus keracunan penerima manfaat MBG yang sampai saat ini sudah mencapai puluhan ribu? Dan inilah pertanyaan host, pembawa acara yang membuat juru bicara Partai Gerindra shock, bak kena serangan stroke. Dan pertanyaan host ini bukannya asal bertanya. Ada fakta yang terungkap yang sulit terbantahkan. Dan Partai Gerindra akan selalu menggencarkan pengetatan dari pengawasan ini agar tidak ada toleransi sama sekali. Mas Rio, kan Anda yang mengatakan soal zero tolerance, yang saya ingat, mungkin orang-orang di sini juga ingat, ketika ada dapur bermasalah, Pak Dadan selalu mengatakan masih kami berikan kesempatan meski mereka sudah bikin kesalahan. Anda bilang tadi zero tolerance, berarti itu enggak dong? Tapi ada satu desakan yang kemudian disampaikan oleh Komisi 9 DPR RI yang menyebut jika ada SPPG yang kemudian menyalahi operasional bahkan mengakibatkan keracunan, itu harus ditutup permanen. Tanggapan Anda, Pak? Perlu diketahui bahwa sampai sekarang ada 26.360 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia, termasuk yang kita lihat ini. Ini adalah kontribusi mitra. Jadi tidak ada uang serupiah pun dari pemerintah untuk membangun SPPG ini. Tidak ada uang dari negara sedikit? Tidak ada untuk membangun ini. Membangun fasilitas, menyiapkan peralatan, mengadakan peralatan, membangun IPAL, itu seluruhnya adalah mitra yang membangun. Dan oleh sebab itu kami selalu berprinsip apa yang disebut dengan continuous improvement. Jadi kalau ada mitra yang mengalami kejadian, melakukan kesalahan prosedur, kami cenderung mengingatkan dengan peringatan ke-1, peringatan ke-2, peringatan ketiga, dan mungkin permanen. Kejadian gangguan pencernaan atau yang di masyarakat bilangnya keracunan di satu SPPG tidak pernah terulang di SPPG yang sama. Tidak pernah berulang di SPPG yang sama. Cenderung SPPG yang pernah mengalami kejadian akan melakukan operasi jauh lebih baik. Menurut Dadan, selama ini, dapur MBG yang bermasalah diberi teguran, dan menurut mantan kepala BGN ini, dapur yang ditegur justru melakukan yang jauh lebih baik lagi. Ini berarti, klaim juru bicara Partai Gerindra dan kubu istana bahwa sampai saat ini sudah ada 8.000 SPPG yang dihentikan adalah klaim yang berpotensi menyesatkan publik. Ide penutupan bagi dapur bermasalah, sebagaimana slide yang ditampilkan oleh wartawan Kompas, justru bersumber dari fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris. Wah, ini gila. Di saat rakyat lagi susah, ekonomi lagi nggak baik, semua lembaga dipaksa efisiensi, negara justru membayar insentif kepada dapur SPPG yang ditutup karena kasus keracunan dan karena tidak layak operasi. Coba kita pakai logika sederhana. Dapur ditutup itu artinya dapur itu bermasalah. Artinya ada kelalaian. Artinya ada risiko terhadap kesehatan masyarakat. Tapi bukannya diberi sanksi tegas, dapur-dapur ini malah tetap dibayar 6 juta per hari. Dan ini bukan hanya soal salah kebijakan. Ini sudah menjadi pemborosan uang negara yang terang-terangan. Lebih parah lagi, kebijakan ini akhirnya tidak memberikan efek jerah sama sekali.
kalau dapur yang menyebabkan keracunan tetap dibayar saat mereka bermasalah. Maka di mana insentif untuk memperbaiki standar keamanan pangan? Di mana rasa tanggung jawab para pemilik dapur? Sampai Juni tahun 2026, ada sekitar 33.000 anak keracunan setelah konsumsi makanan MBG. Dan saat ini, terindikasi miliaran uang rakyat hilang masuk kantong pribadi para petinggi BGN yang sudah ditangkap jaksa. Dan di berbagai platform media manapun, kita tidak menemukan satupun kritik dari anggota DPR fraksi Gerindra. Sebaliknya, pada tanggal 13 Januari 2026, Presiden Prabowo yang tak lain adalah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra justru memberikan penghargaan pada Kepala BGN, Dadan Hindayana, dan wakilnya, Sony Sonjaya yang saat ini juga ikut jadi tahanan jaksa. Bahkan dalam satu kesempatan, di mata sang presiden, kasus keracunan pada anak, justru menurutnya karena kesalahan anak itu sendiri, tidak pakai sendok dan tidak cuci tangan. Hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3, sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang nginep, yang rawat inap hanya 5 orang. Kita mengajarkan dia cuci tangan. Jadi bisa saja yang keracunan adalah hal-hal seperti itu, hal-hal sepele, tapi mendasar. Selain tadi ada yang anak-anak yang malas cuci tangan, ya kan? Tidak mau pakai sendok, ya kan? Ada juga, maaf, yang nggak biasa dengan makanan-makanan. Sebagai contoh, ada yang pertama-tamanya kalau dikasih susu, dia nggak cocok kasih susu, karena dia tidak pernah minum susu seumur hidupnya. Jadi, jika pembina Partai Gerindra ini memberikan penghargaan pada pengelola MBG dan menganggap keracunan sebagai kesalahan siswa yang tidak pakai sendok, bagaimana mungkin Gerindra klaim bahwa merekalah yang melaporkan pengawasan dan pelaporan berkala hingga Dadan Hindayana dan 2 wakilnya yang lain dicopot? Komisi 9 telah anggota terutama dari fraksi Partai Gerindra telah berkali-kali bukan hanya melakukan rapat dengar pendapat atau raker dengan Kepala BGN pada saat itu, tapi anggota-anggota Partai Gerindra itu turun langsung ke lapangan, mengecek SPPG. Berarti gagal semua kan proses pengawasan itu, Mas? Jadi begini, Bang, karena itu terjadi korupsi kan? Jadi begini, Bang Ferry, temuan-temuan itu sudah didapatkan dan memang sebagai pengawas daripada pemerintah. Gerindra yang melaporkan kejadian korupsi itu. Tentu saja kami mengingatkan kepada pemerintah dan bukan hanya dari kita level berbicara anggota legislatif, tapi juga kader-kader kami. Nah, pertanyaannya data bahwa sampai ke akar perilaku koruptif dari BGN itu berasal dari data-data pengawasan teman-teman Partai Gerindra. Jadi kalau kita share, Pak Ferry, Bang Ferry, banyak penyimpangan yang memang kita temukan. Mulai dari tata kelola penyiapan bahan baku, penyimpanan makanannya, daripada deliverynya. Juga ada juga beberapa titik-titik yang kami rasa memang awalnya tidak sesuai. Jadi ini merupakan kumulatif daripada temuan-temuan. Tapi dan butuh waktu 1 tahun lebih kemudian dan kami kejaksaan bergerak. Dan kami mengapresiasi bahwa ketika laporan-laporan ini masuk dan akhirnya sampai kepada tingkat presiden sama sekali tidak melakukan tebang pilih, tidak melakukan intervensi. Bahkan jika sejumlah kalangan menganggap bahwa dari awal pendiriannya, proyek MBG sudah dianggap bermasalah. Alih-alih berbenah, Prabowo justru memberikan tanda jasa kehormatan kepada para pimpinan MBG. Dan di saat rakyat berteriak dan jaksa bertindak, Gerindra justru ingin cuci tangan. Mereka yang awalnya punya program yang oleh Mahfud MD disebut ugal-ugalan, menolak minta maaf pada rakyat. Dengan dia ditangkap 3 pucuk pimpinan BGN yang ditangkap itu, dan programnya yang besar 335 triliun, menurut Pak Mahfud seberapa jauh kejaksaan harus menyidik ini sampai tuntas? Ya kalau secara hukum sih harus disidik sampai tuntas. Itu secara hukum, standar lah ya. Hukum apapun mengatakan itu harus diungkap sampai ke akar-akarnya gitu. Jangan pilih-pilih ini saja, yang ini tidak gitu. Itu aturannya. Tapi tentu ada faktor-faktor lain yang menyebabkan itu. Mungkin satu, dugaannya belum terlalu kuat. Mungkin, sehingga ini dulu yang kuat-kuat dulu. Atau mungkin ada faktor lain yang mungkin tidak kita ketahui, titipan atau apa kan bisa saja ditunda dulu dan seterusnya. Kan hukum di Indonesia sekarang kan tebang pilih kayak gitu masih terasa ya. Mestinya kan dijelaskan juga oleh kejaksaan. Kenapa Bu Nani tidak diperiksa? Nah, itu kan. Mungkin jawabannya tidak selalu jelek bagi Bu Nani, ya kan? Oh, dia kan baru. Ya kan? Kan dia kan baru di situ. Dia justru sesudah ada di situ jadi terungkap. Itu bisa begitu. Tapi bisa juga ya dia ikut di situ. Gitu cuma ada yang menyelamatkan dan sebagainya. Itu ya menurut saya Kejaksaan Agung punya tanggung jawab itu ya untuk mengungkap itu. Karena ini jaringannya kan banyak sekali. Jaringannya banyak sekali dan sekali lagi saya tegaskan, benar apa yang berkali-kali kita katakan dari meja ini, dari media podcast ini, itu ada korupsinya. Persis. Sejak awal kita sudah katakan kalau mengelola kayak gitu sudah pasti ada korupsinya. Hanya orang bodoh yang mengatakan itu tidak ada dugaan korupsinya. Pengelolaan awut-awutan sejak awal beri barang sembarangan, makanannya
nggak karuan, nggak ada standarnya secara nasional, anggarannya nggak pernah jelas bagaimana mempertanggungjawabkannya. Semuanya ugal-ugalan tuh yang ngelola. Bahasa lebih tepatnya ugal-ugalan ya? Ugal-ugalan. Departemen Anti Keluhan, ada yang bisa saya bantu? Mbak, saya mau komplain. Saya udah mau muntah-muntah. Dicuci dong, harusnya cuci lah. Kok jadi saya yang harus nyuci? Ya terus siapa? Ya harusnya Mas lah. Ingat, negara kita adalah negara berdikari, negara yang berdiri di atas kaki sendiri-sendiri. Lagi kan sesuai cita-cita luhur negara kita. Kita adalah negara yang besar. Wah, ini udah nggak bisa dibiarin, Mbak. Kalau gini, bisa-bisa semua orang kena. Mas, jangan overreacted gitu. Yang keracunan itu cuma 200 di antara 3, sekian juta lah. Artinya kan cuma 0,0005%. Dikit. Hah? 200 dikit? Mana masih bisa mungkin nambah? Mas. Ini tinggal dibalik aja logikanya. Ini bukan keracunan, ini hanya lupa cuci tangan. Kok cuci tangan, Mbak? Iya, cuci tangan dari masalah.